Cewek, sibuk kok gak? Kenapa memang? Marah-marahnya. Mungkin minta tolong mau wawancara sebentar. Belum jadi idol, mami diwawancara. Iya, di sini itu semua hasil. Jadi gimana? Abang gini lagi bicara. Ada kali juga ia bicara. Telepon pelik saja. Moga aja bersama kerjasama aliansi. Kau pikir game RPG main aliansi. Jadi tadi kan ada tugas kelompok dan kita dikasih keringanan untuk bekerja sama sesama kelompok maksimal 2 kelompok. Gimana kalau kita kerjasama aja? Aman Jin, silakan Jeko. Dijamin ini nilai bagus antara kedua kelompok. Tidak menyebar ini nanti kelompok ke kami. Kooperasi ini Nen, butuh juga kooperatif. Iya deh, jangan sampai kita yang kerja berilmu yang bagus. Enggak, bakal kooperatif jadi. Bagus gitu, paling mending independen nanti kalau misalnya yang pernah gitu. Woi guys, pulang lagi. Mau ditutup gerbangnya, ndak lo nanti motormu. Oke, duluan mau. Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang bekerja sama berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan untuk memenuhi kebutuhan bersama serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Adapun secara koperasi di dunia, berawal dari itu, upaya masyarakat untuk saling membantu dan mematuhi kebutuhan dalam sejarah ekonomi. Contoh, awal mula koperasi di dunia. Masa revolusi industri. Pada masa revolusi industri, Inggris banyaknya buruh menghadapi yaitu upah rendah, harga barang mahal, dan kondisi kerja buruk. Karena itu, munculnya gagasan untuk membentuk usaha bersama dimiliki dan dikelola secara kolektif dan secara kesejahteraan anggota. Pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa setiap tanggal 12 Juli kita selalu memperingati Hari Koperasi? Dan kenapa koperasi disebut-sebut sebagai Sokoguru alias tiang utamanya ekonomi Indonesia? Nah, ternyata sejarahnya seru banget guys, dan udah dimulai dari zaman penjajahan. Semua berawal di tahun 1895. Waktu itu ada seorang patih di Purwokerto bernama Raden Arya Wiryatmaja. Beliau prihatin melihat banyak rakyat dan pegawai yang terjerat utang lintah darat. Akhirnya, beliau bikin semacam bank simpan pinjam yang menjadi cikal bakal koperasi pertama di Indonesia. Masuk di era pergerakan nasional, organisasi besar kayak Budi Utomo dan Serikat Islam juga ikut ngembangin koperasi buat bantu perekonomian rakyat. Bahkan pas zaman Jepang, namanya sempat diubah menjadi Kumiai. Walaupun sayangnya waktu itu malah disalahgunakan buat modal perang Jepang. Tapi momen gongnya itu setelah kita merdeka, koperasi langsung dimasukkan ke dalam pasal 33 UUD 1945. Terus pada tanggal 12 Juli 1947 diadakanlah Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya. Nah, tanggal inilah yang sampai sekarang kita peringati sebagai Hari Koperasi Nasional. Kalian sadar nggak sih kalau koperasi itu tidak hanya sebagai tempat berbisnis, tapi juga tempat untuk saling menguatkan. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, menggunakan kerjasama, tolong-menolong, dan pembagian hasil yang adil. Dalam koperasi, tidak ada pihak yang dominan. Semuanya dibagi sama rata. Dan untuk kepentingan bersama. Maka dari itu, koperasi disebut sebagai simbol ekonomi gotong royong. Kenapa disebut simbol ekonomi gotong royong ya? Karena koperasi itu tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat, dan kembali ke masyarakat. Adapun fungsi koperasi, yang pertama, membangun potensi ekonomi. Yang kedua, menyediakan layanan finansial. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Dan yang keempat, memperkuat
Ketahanan ekonomi. Nah, hari ini kita bakal bedah rahasia di balik layar. Kenapa sih koperasi itu bisa bertahan lama dan beda kayak perusahaan seperti PT atau CV? Jawabannya adalah karena koperasi punya prinsip utama yang diatur dalam undang-undang. Prinsip pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Artinya, gak ada yang maksa kamu buat gabung atau keluar dari koperasi. Koperasi itu terbuka buat siapa saja, tanpa mandang suku, ras, agama, atau gender. Pokoknya welcome deh. Yang kedua, pengelolaan secara demokratis. Ini yang paling beda. Kalau perusahaan biasa, yang modalnya paling gede, dia yang paling berkuasa kan? Kalau koperasi, berlaku aturan one man one vote. Satu orang satu suara. Mau modal kamu gede atau kecil, hak suara kita di rapat anggota tetap sama rata. Prinsip ketiga, pembagian SHU secara adil. Buat yang belum tahu, SHU itu sisa hasil usaha, alias keuntungannya koperasi. Pembagiannya bukan cuma dilihat dari banyaknya modal yang kamu punya, tapi seberapa aktif kamu belanja atau transaksi di koperasi itu. Semakin kamu aktif, makin gede bonusnya. Terus, yang keempat dan kelima, balas jasa modal itu terbatas biar gak jadi ajang cari untung berlebihan. Dan koperasi wajib mandiri alias berdiri di atas kaki sendiri tanpa disetir pihak luar. Gimana? Keren banget bukan prinsip anggotanya? Makanya yuk dukung ekonomi rakyat lewat koperasi. Berikut jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi ada 5, yaitu 1. Koperasi konsumsi, 2. Koperasi produksi, 3. Koperasi simpan pinjam, 4. Koperasi jasa, 5. Koperasi serba usaha atau KSU. Syarat menjadi anggota koperasi pada umumnya diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga masing-masing koperasi, namun secara umum syaratnya adalah: 1. Koperasi di Indonesia umumnya diperuntukkan bagi WNI. Kedua, calon anggota harus memahami dan menerima prinsip koperasi. Ketiga, biasanya dilakukan secara tertulis kepada pengurus koperasi. Keempat, dibayar saat masuk menjadi anggota. Kelima, dibayar secara berkala, misalnya setiap bulan. 6. Bersedia mengikuti ADR atau ERT serta keputusan rapat anggota. Ketujuh, baik dalam kegiatan usaha maupun rapat anggota. Manfaat koperasi bagi masyarakat adalah membantu ekonomi, menyediakan barang lebih murah, dan melatih kerjasama. Sedangkan bagi pelajar, koperasi bermanfaat untuk melatih hidup hemat, bertanggung jawab, dan memudahkan membeli perlengkapan sekolah. Kegiatan koperasi di kehidupan sehari-hari bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Adapun contoh nyatanya yaitu yang pertama, simpan pinjam atau koperasi kredit. Yang kedua yaitu koperasi sekolah. Yang ketiga yaitu pembagian hasil tani. Dan yang keempat yaitu belanja di Toserba atau koperasi perbelanjaan. Terima kasih.